Halo anak-anak dan para orang tua yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Oke anak-anak, hari ini hari Kamis tanggal 4 Maret tahun 2021 kita akan belajar tema 6 lingkungan bersih, sehat dan asri. Tema 4, bekerja sama menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, pembelajaran 3 dan 4. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menyebutkan dan menuliskan ungkapan pemberitahuan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan benda sesuai dengan bilangan yang diberikan, antara 41 sampai 99 dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa dapat menjelaskan gerak tolakan, melayang, dan mendarat dalam aktivitas senam lantai dengan tepat. Oke, kita akan mulai dari tujuan pembelajaran yang pertama. Nah, bacalah percakapan Udin dan Edo berikut ini. Nah, ini Udin bertanya kepada Edo. Apa yang sedang kamu lakukan, Edo? Aku baru saja menangkap ayam. Hujan sangat deras. Ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Sekarang semua sudah bersih. Betul, Edo. Rumah kita harus bersih. Edo, pohon di dekat rumahku patah. Orang-orang sedang bekerja bakti. Aku ingin mengajakmu bekerja bakti. Wah, kebetulan tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Aku pamit ibuku dahulu. Nah, dari bacaan yang kita baca, percakapan Udin dan Edo yang sudah kita baca, manakah yang termasuk kalimat pemberitahuan? Sebutkan dan tuliskan. Oke, kita cari dulu yang termasuk kalimat pemberitahuan. Nah, ini, aku baru saja menangkap ayam. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Kalimat pemberitahuan itu seperti memberi informasi, memberi berita, dan diakhiri tanda titik. Kemudian, ayamku lepas dari kandang. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Rumah kita harus bersih. Pohon di dekat rumahku patah. Tugasku sudah selesai. Rumahku sudah bersih. Nah, ini adalah contoh-contoh kalimat pemberitahuan. Ya, ini contohnya. Nah, sekarang dituliskan kalimat pemberitahuan yang sudah disebutkan ini. Dituliskan nih, contohnya. Aku baru saja menangkap ayam. Ditulis ini, aku baru saja menangkap ayam. Berikutnya, ayamku lepas dari kandang. Kita ditulis ini, ayamku lepas dari kandang. Kemudian bulu ayam berserakan di mana-mana. Bulu ayam berserakan di mana-mana. Nah, ini adalah kalimat berita yang diucapkan, berita atau pemberitahuan atau informasi yang diucapkan oleh Edo. Dan berikutnya masih ada yang diucapkan Udin lagi dan juga Edo. Nah, contohnya rumah kita harus bersih, pohon di dekat rumahku patah. Kita tulis juga di sini. Nah, ini. Rumah kita harus bersih. Pohon-pohon di dekat rumahku patah. Tugasku sudah selesai, rumahku sudah bersih. Nah, ini adalah contoh kalimat pemberitahuan. Oke, selanjutnya kita memasuki tujuan pembelajaran yang kedua. Nih,
Udin dan teman-temannya ikut bekerja bakti. Mereka menyapu daun yang gugur. Ada daun yang gugur, ini juga ada bunga. Terus ada juga kerikil-kerikil yang mereka kumpulkan. Nah, ada juga bunga dan kerikil. Mereka mengumpulkannya, lalu mereka menghitungnya. Coba amati gambar yang akan Ibu tayangkan, lalu kita cermati bagaimana cara menghitungnya. Nah, ini ada gambar bunga. Setiap baris ini isinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semuanya 10. Nah, barisannya 10 ada berapa ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, barisan bunga yang berjumlah 10 ada 5 baris. Setiap baris isinya 10. Nah, 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Dan yang terakhir ini tidak 10, tapi hanya 4. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 jumlahnya di sini. Terus kita hitung, kita jumlahkan ke bawah nih. 0, 0, 0, 0 tambah 0 sama 4, sini nanti 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Jadi 54 jumlahnya. Jadi kalau mau mudah juga gampang nak. Pokoknya satu baris ini 10, ngitungnya 10, 20, 30, 40, 50, ditambah 4, 54. Jadi jumlah bunga ada 54. Selain bunga tadi ada lagi yang dikelompokkan dihitung oleh Udin dan teman-temannya. Apalagi ya? Nah, ini daun ternyata. Setiap baris nih daunnya isinya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini yang berbaris ini isinya semua 10, kecuali yang paling belakang. Ini hanya 1, maka di sini ditulis 1. Ada berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 10-nya ada 9. Bisa juga begini, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tambah 1. Jadi, jumlah daun seluruhnya ada 91. Nah, ini cara mudah menghitungnya per kelompok. 10, 20, begitu ya. Berikutnya ini ada kerikil. Setiap kerikil yang sudah dilingkari ini isinya 10. Kita coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi yang sudah dilingkari ini isinya 10. Kecuali yang tidak dilingkar ini hanya 4. Kita hitung ya sama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Berarti 90 sama ini 4. Jadi jumlah kerikilnya ada 94. Nah, seperti itu cara menghitung yang mudah. Benda yang sudah dikelompokkan 10-10, cara menghitungnya enggak setiap kerikil satu-satu begini lama, nanti anak-anak capek juga mulutnya. Jadi per kelompok 10, 20 begitu ya. Oke, anak-anak sudah paham ya cara menghitung benda-benda dalam kelompok. Oke, berikutnya, nah, ada gambar ayam. Kira-kira apa ya kok ada gambar ayam tuh? Ibu guru membahas tentang apa ya? Oh, ceritanya Edo ini bercerita mengejar ayam. Oke, kita baca bersama. Edo bercerita di sekolah. Ia bercerita tentang pengalamannya. Pada suatu hari, ayam Edo lepas. Edo takut ayamnya mengganggu tetangga. Edo mengejar ayam sampai tertangkap. Edo berlari dan melompati pohon kecil, bertolak, melayang di udara, lalu mendarat. Nah, ini gambar Edo ketika menangkap ayam sambil melompati rintangan pohon kecil. Ketika mau melompat, dia bertolak dulu.
bertolak dengan dua kaki, lalu dia meloncat tinggi dengan kuat sehingga meloncat tinggi. Nah, ini namanya melayang di udara. Ketika melayang ini, nah kakinya lurus terus mendarat. Oke. Nah, menirukan gerak tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, nih Edo tadi menangkap ayam, menirukan nih. Ini adalah gerak tolakan. Nih, gerak tolakan. Kedua kakinya melakukan tolakan. Nah, tumpuannya kedua kaki. Kemudian ini gerak melayang di udara. Jadi kakinya diangkat tidak menyentuh tanah, itu melayang di udara dan kembali mendarat lagi ke tanah. Posisi lututnya sama-sama ditekuk ya. Ini ketika tolakan, ini juga ditekuk lututnya, ini juga ditekuk lututnya. Yang beda hanya melayang, melayang lurus posisi kakinya. Ya. Nah, ini tolakan. Saat akan meloncat, Edo melakukan gerak tolakan menggunakan kaki sebagai tumpuan. Nah, ketika akan meloncat ini namanya gerak tolakan dengan tumpuan kedua kakinya. Terus lututnya ditekuk. Lalu Edo menolakkan kaki dengan kuat. Ditolakkan dengan kuat tujuannya supaya dapat meloncat dengan tinggi. Nah, ketika meloncat di udara itu namanya melayang, melayang di udara. Nah, saat meloncat, tubuh Edo melayang di udara, kakinya tidak menyentuh tanah. Sesaat sebelum mendarat, kedua kaki lurus. Nah, ketika belum mendarat, kedua kakinya lurus. Setelah itu mendarat kembali ke tanah dengan ditekuk lututnya. Nah, saat mendarat, lutut ditekuk. Mendarat dengan tumpuan kedua kaki, sama tumpuannya kedua kaki juga ya. Oke, itu gerak menirukan gerakan tolakan, melayang, dan mendarat. Berikutnya, mari kita baca rangkuman materi pembelajaran pada hari ini. Nah, kalimat pemberitahuan, tadi kita belajar kalimat pemberitahuan ya, merupakan kalimat untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Jadi kalimat itu gunanya untuk memberitahu kepada orang lain. Kalimat pemberitahuan disebut juga sebagai kalimat berita atau informasi. Kalimat pemberitahuan selalu diakhiri dengan tanda titik. Tanda seperti ini, tanda bacanya, ini titik. Nah, kalimat pemberitahuan dapat diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Jadi, bisa disampaikan lisan langsung kepada orangnya, bisa juga dalam bentuk tulisan. Berikutnya, nah, gerak tolakan ya. Gerak tolakan bertumpu pada kaki. Sesaat sebelum mendarat, sikap kedua kaki lurus. Agar dapat meloncat dengan tinggi, maka harus melakukan gerak tolakan dengan kuat. Saat melakukan gerak tolakan, kita harus menekuk kedua lutut kita. Nah, itu pembelajaran hari ini anak-anak paham ya? Nah, kalau sudah paham nanti anak-anak langsung kerjakan tugas dari ibu guru. Ya. Oke, karena tugasnya kalau kebanyakan anak-anak nanti boleh di print atau soalnya boleh dituliskan. Mama anak-anak boleh jawab atau kalau mau sambil berlatih anak-anak juga tulis sendiri supaya lancar dan rapi tulisannya. Oke anak-anak? Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih juga untuk Mama Papa sudah mendampingi anak-anak dalam belajar. Tuhan memberkati kita semua.